Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara. Shalom. Bersyukur kepada Allah Bapa karena pada pagi hari ini, karena kasih karunia-Nya, kita dikumpulkan kembali untuk bersama-sama dengan saudara-saudara kita seiman, beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan, dan kita mendapatkan berkat dari kebenaran firman Tuhan yang menjadikan landasan dalam hidup kita sehari-hari. Pada pagi hari ini, kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Paulus Sarjimin dari Gereja Baptis Batu Jaman Ujung Berung, Pak Pendeta. Mungkin saya persilakan Bapak Ibu untuk bangkit berdiri untuk berkenalan dengan jemaat kami. Ya. Terima kasih banyak Bapak Pendeta Ibu yang akan melayani kami pada hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mulai ibadah raya kita pada pagi hari ini dengan kita bersaat teduh. Mazmur 103 ayat 1 dan 2. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Mari saudara, saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Kita bawa hati kita untuk bersyukur, kita bawa hati kita untuk menyembah Dia. Bagimu pujian. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar. Sepertimu Yesus Tuhanku. Mari kita datang kepadanya, membawa semua puja-pujian kita. Ku datang padamu, membawa hanya padamu, hadiratmu sanggup menjaga hatiku, mendekat padamu. Ku mau sentuh ku melihat
bagimu pujian. Bagimu pujian, hormat kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang sepertimu Yesus Tuhan. Tiada yang sepertimu. Tiada yang sepertimu Yesus Tuhan. Tiada yang sepertimu. Tiada yang sepertimu Yesus Tuhanku. Ya Allah, ya Bapa, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami puji, mampukan kami selalu mengutamakan Engkau di atas segalanya. Biarlah pada hari ini kami boleh merenungkan kasih-Mu Tuhan. Karena sepanjang hidup kami, Engkau selalu tidak pernah lelah berjuang bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk mengenal-Mu lebih benar, sehingga pada hari ini kami boleh semakin diteguhkan dan semakin berdiri di atas janji-janji Tuhan. Terima kasih, Engkau adalah Alfa dan Omega, Engkau yang mengerti segala sesuatu, Engkau yang merancang segala sesuatu bagi kebaikan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kami pada pagi hari ini berseru, memuji, memuliakan nama-Mu. Hanya itu yang kami rindu Tuhan, hanya itu yang ingin kami persembahkan ke dalam hadirat-Mu yang kudus. Berkati seluruh jemaat di gereja kami pada pagi hari ini, mampukan kami Tuhan untuk duduk, diam, memuji, memuliakan, dan mendengar apa yang menjadi kerinduan Tuhan dalam hidup kami. Karena hanya Tuhan yang memampukan kami untuk bisa taat dan setia. Berkati semua ibadah yang dilakukan oleh anak-anak-Mu, baik di Bandung dan di seluruh Indonesia maupun di seluruh dunia. Biarlah kami semua memuji dan memuliakan nama-Mu atas kebaikan dan kemurahan-Mu. Ampunkan segala dosa, kelemahan dan kekurangan kami, seperti kami juga mengampuni dosa orang lain terhadap diri kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sambung dengan pujian kita kepada Allah Bapa. Puji Allah yang Maha Kudus. Puji Allah Bapa yang Maha Kuasa, Putranya diberikan sebab kasih-Nya. Al-Masih disalib demi yang sesat, terbukalah pintu menuju selamat. Puji yang mulia, hai dengar sabdanya. Puji yang mulia, giranglah manusia. Marilah menghadap yang Maha Kudus, diantar Putra Allah Sang Penebus. Yesus Kristus tebusan dosa, itu janji-Nya.
sukacita dalam putranya. Puncak sukacita tak terkatakan ketika kita pandang wajah Tuhan. Puji yang mulia, hai dengar sabdanya. Puji yang mulia, giranglah manusia. Marilah menghadap yang Maha Kudus di antar putra Allah Sang Penebus. Amin. Saya minta saudara tetap bertahan untuk berdiri. Kita masuk dalam pembacaan Alkitab yang diambil dari Roma pasal 12 ayat 11. Roma pasal 12 ayat 11. Karena hanya satu ayat, kita baca secara bersama-sama, kita ulang 2 kali. 3, 4. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 3, 4. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara untuk duduk. Nanti Bapak Pendeta Paulus Sarjimin akan melayani kita dengan firman Tuhan yang disampaikan pada pagi hari ini. Hidup untuk Tuhan. Kita sambut dengan nyanyian pujian dari Bersamamu Bapa. Kita nyanyikan dengan penuh ungkapan doa kepada Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kita ulang. Engkau ada. Engkau ada
Bob dipersilakan. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagi. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagi. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari kita berdoa bersyafaat bersama-sama. Bapa kami yang baik yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini Tuhan kami ingin menghadap kepadamu untuk mengucapkan syukur dan berterima kasih. Kami juga ingin memuji nama-Mu Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kami berterima kasih atas kebaikan-kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu, pemeliharaanmu yang luar biasa Tuhan. Sehingga kasih-Mu tiada habisnya dalam hidup kami masing-masing. Oleh karena itu ya Bapa, terimalah rasa syukur kami, terimalah puji-pujian kami, dan terimalah sembah kami. Karena memang Engkau lah Allah kami yang layak kami puja, kami sembah dan kami tinggikan. Terima kasih Bapa. Pada kesempatan ini juga secara khusus Tuhan, kami bersama dengan seluruh jemaat-Mu berdoa bagi bangsa dan negara kami. Di mana bangsa kami Tuhan dalam kondisi yang tidak baik saja pada saat ini Tuhan. Di mana ada gejolak sosial. Biarlah Tuhan Engkau menolong bangsa kami. Biarlah bangsa kami menjadi bangsa yang damai. Dan biarlah Tuhan Engkau berkenan mengampuni dosa-dosa para pemimpin bangsa kami. Ampuni Tuhan dosa-dosa daripada bangsa kami. Dan biarlah kami boleh mengandalkan Engkau saja. Dan kami secara khusus berdoa untuk para pemimpin bangsa kami. Biarlah Engkau memberikan hikmat kepada mereka di dalam memimpin bangsa kami Tuhan. Sehingga bangsa kami dibawa menjadi bangsa yang sejahtera. Bangsa yang merasakan keadilan di seluruh masyarakat. Kami tahu Tuhan hanya kuasa-Mu yang akan sanggup menolong bangsa kami. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kabar baik juga dapat disebarkan kepada bangsa kami, sehingga bangsa kami dapat diselamatkan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga tak lupa berdoa untuk jemaat-Mu yang ada di Cimahi ini, khususnya yang saat ini dalam kondisi lemah kesehatannya. Kiranya Tuhan menolong mereka, menyembuhkan mereka, memulihkan mereka kembali, sehingga mereka menjadi sehat dan boleh memuji dan memuliakan nama-Mu bersama-sama dengan kami. Terima kasih ya Bapa. Tak lupa kami juga berdoa Tuhan untuk kegiatan-kegiatan yang ada di gereja kami ini Tuhan. Baik itu PBI, WBI, di mana WBI akan ada Pernas Nasional yang akan dilakukan pada 9 sampai 11 September yang akan datang. Biarlah Tuhan menolong semua acara tersebut berjalan dengan lancar. Sehingga semua WBI yang hadir dapat diberkati melalui firman Tuhan yang disampaikan. Terima kasih ya Bapak. Kami tak juga lupa berdoa untuk para senior kami. Kiranya Tuhan juga memberkati baik rohani maupun jasmaninya. Jaga kesehatan mereka Tuhan, sehingga mereka tetap menjadi teladan bagi kami di dalam beribadah kepadamu. Juga tak lupa berdoa untuk kaum muda, berserta dengan segala persoalan yang ada, baik studinya, teman hidup, maupun pekerjaannya, biarlah Tuhan sendiri yang menyediakan bagi para pemuda yang ada di gereja kami ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas segala kebaikan-Mu. Tak lupa kami juga berdoa untuk gabungan Gereja Baptis Indonesia Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati baik dari BPN, Pamusnas maupun yayasan-yayasan baptis beserta dengan lembaga-lembaga yang ada di bawahnya. Biarlah Tuhan memberkati mereka sekaliannya. Sehingga lembaga-lembaga-Mu ini Tuhan
bisa dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi bangsa kami. Terima kasih Bapa, semua doa kami yang sederhana ini kami mohonkan dan kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Allah dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Terima kasih pada Pak Yono yang sudah membawakan doa syafaat. Saudara, saya ingin sedikit bercerita ketika saya mungkin berapa tahun yang lalu mungkin ya, ada kebakaran di King's Shopping Center, mungkin yang suka belanja bahan, kain, mungkin tahu itu ya, sekarang udah jadi mall ya di daerah Palaguna. Nah itu kebakaran saudara. Pagi itu di kantor saya tuh ribut, wah ada kebakaran gitu ya. Saya dengar kalau ada kebakaran, tapi hari itu tuh saya ada pekerjaan yang besar karena saya berhubungan dengan orang dan pekerjaan saya tuh saya merasa berat dan saya harus mengerjakan dengan benar sehingga saya punya telinga dan telinga saya masih berfungsi. Jadi saya mendengar cerita dari teman-teman saya yang heboh tentang kebakaran itu. Tapi saya tuh enggak ngeh saudara. Ketika saya sudah selesai, jam kantor sudah selesai, kebetulan meja saya itu ada tepat di jendela yang langsung bisa melihat suasana kebakaran. Betapa kagetnya saya, itu udah sore, sekitar jam 5 lebih. Wah ada kebakaran, karena asap itu mengepul gitu ya, karena itu cukup besar kebakarannya. Dan saya baru sadar, oh kebakaran ya, saya bilang gitu. Teman-teman saya, gitu ya. Terus saya, kenapa sih, kenapa? Nah karena itu jamnya pulang, jadi teman-teman saya udah nggak antusias buat ngobrol karena pagi tadi udah puas ngobrol soal kebakaran itu. Bahkan saya dengar juga ada yang bilang, wah nggak bisa belanja dong saya ke situ. Padahal saya juga penikmat si King Shopping Center ini untuk belanja-belanja kain gitu ya. Nah ketika saya ingin mendapatkan informasi itu lebih banyak lagi, saya nggak dapetin saudara. Ya karena teman-teman saya udah sibuk mau pulang ya, apalagi di jam-jam segitu kalau nggak cepat-cepat pulang macet gitu ya. Nah saya juga ingin memberikan pengalaman ini kepada saudara bahwa mendengar dengan mendengarkan itu tidak sama. Mendengar itu ketika telinga kita masih berfungsi, sementara mendengarkan itu kita memberikan perhatian. Nah nanti pada saat Pendeta Paulus mengabarkan kebenaran firman Tuhan, baiknya kita mendengar sehingga semua kebenaran firman Tuhan boleh kita dapatkan. Amin, saudara. Ya, apa yang tidak kita pikirkan, apa yang tidak kita rasakan, ternyata Tuhan menyediakan. Nyanyian ini bisa menjadi janji yang juga saudara dan Bapak Ibu bisa dapatkan ketika kita taat di dalam Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan sukacita, karena ini juga merupakan janji dari Tuhan. Mari saudara, saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Kita pujikan dengan sukacita, karena Tuhan selalu menepati janji-janjinya. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak berbanyak perkara
yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Nyata berubah. Haleluya. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Kita serukan bersama-sama. Amin. 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 Ya, silakan saudara untuk duduk kembali. Saya persilakan Bapak Ibu Siswoyo untuk melayani kita persembahan dan perpuluhan. Saya minta Ibu Betty untuk pimpin dalam doa persembahan dan perpuluhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang kudus yang bertata di atas surga, yang saat ini Engkau melihat kami dengan penuh bahagia. Kami yang bersuka cita pada pagi hari ini Tuhan mau mempersembahkan, mengembalikan perpuluhan apa yang sudah Kau berikan dalam hidup kami. Mari Tuhan, ini kami, terimalah persembahan kami. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin.
Terima kasih untuk persembahan Bapak dan Ibu Saudara. Terima kasih juga atas pelayanannya Bapak Ibu Siswoyo. Sebelum kita masuk pada renungan pada pagi ini, hidup untuk Tuhan, kita akan dilayani dengan persembahan lagu dari PKMB dan PKRB. Setelah itu kami persilakan Bapak Pendeta Paulus Sarjimin untuk melayani. Terima kasih. Kami persilakan PKMB dan PKRB. Setia Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Dari harta Kaulah segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Lebih dari
tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Shalom. Selamat pagi, Tuhan yang berkati kita sekalian. Saya pertama-tama bersyukur pada Tuhan karena memberikan kesempatan untuk pelayanan di Gereja Baptis Indonesia Cimahi ini. Syukur dan terima kasih juga tentunya dengan Mbak Sidang yang kesempatan juga dengan jemaat sekalian. Yang kedua, mari kita akan membaca sekali lagi. Yang sudah hafal nggak perlu baca, tapi yang belum hafal boleh baca di sana atau di Alkitab atau handphone. Tapi mari kita belajar untuk dari Roma pasal 12 ayat yang ke-11. Roma 12 ayat yang ke-11. 1, 3, 4. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Sekali lagi. Janganlah biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Amin. Segala sembah, puji dan syukur Tuhan kami panjatkan kehadirat-Mu. Puji dan hormat bagi kemuliaan besar nama-Mu. Kami bersyukur Tuhan saat ini Kau memberikan peluang, waktu, kesempatan, kepercayaan, perkenanan pada kami untuk mendengarkan sebagian firman sabda-Mu Tuhan. Dari kitab Roma pasal 12 ayat 11 Tuhan.
Janganlah hendaknya kerajinan kendor. Biarlah roh menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Berfirmanlah Tuhan. Berfirman dan berfirmanlah Tuhan, bersabdalah, bicara, berkata-kata. Kepada hamba-Mu dan kepada sidang jemaat seluruhnya Tuhan. Bukakanlah telinga rohani kami, pendengaran rohani kami. Bukakanlah juga mata rohani kami, penglihatan rohani kami Bapa. Bukakanlah seluruh pikiran kehidupan kami Bapa, hati kami, hidup kami Bapa. Supaya kami menjadi pendengar-pendengar yang setia. Mendengar dengan baik, penuh perhatian kepada firman sabda-Mu. Tuhan, pakai hamba-Mu yang banyak kekurangan, kelemahan, dengan tentunya dengan segala kebatasan hamba-Mu. Rindukan lawatan Tuhan zaman tangan kuasa-Mu. Kurapin kuat kuasa-Mu dan pendengar kudus-Mu. Supaya dengan kuat kuasa-Mu Bapa, yang berikan kepampuan bagi kami untuk menjadi pendengar yang setia. Bukan saja pendengar, tapi juga sebagai pelaku firman sabda-Mu. Dalam Yesus kami berdoa syukur. Amin. Sidang yang dikasih Tuhan, dalam kami bagi menjadi 3 poin sesuai dengan ini ya. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Sidang yang ke-2 memang kalau pekerja dunia saja ya pasti ingin menjadi pekerja yang baik. Rajin, setia, tekun, tabah, sabar dan sebagainya. Demikian pula apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Bagaimana dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Setiap orang kita sebagai bagian anggota-anggota bagian tubuh Kristus. Tidak semuanya sama, tapi semuanya berfungsi dari depan kita berjemaat dan bergereja tentunya. Ada yang keras, kasar, tapi juga ada yang lembut. Justru yang lembut, kata firman Tuhan, yang lemah itu justru yang dilindungi. Contoh bagian jeroan ya, dilindungi oleh tulang rusuk. Apalagi otak dengan tempurung ya, tengkorak dengan lebih kuat lagi. Nah, demikian pula, ini berarti janganlah kerajinan kendor. Ini menunjukkan kepada pelayanan kita kepada Allah yang merupakan tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang telah ditebus. Setiap kita yang telah ditebus, bahkan kita dipilih, dipanggil, dan dikuduskan dengan panggilan yang kudus juga, kata firman Tuhan. Kita ada suatu pekerjaan yang dikhususkan. Pekerjaan yang harus kita lakukan dengan sebaik-baiknya penuh rasa tanggung jawab. Bahwa pekerjaan Tuhan bukan saja untuk gembala, bukan saja untuk diakon, bukan saja untuk perancang, tapi untuk semua jemaat juga. Seperti Yesus juga berfirman, pergilah, jadikanlah sekalian bangsa muridku. Pergilah, bukannya pada rasul-rasul, bukan hanya kepada penatua jemaat, penilik jemaat, tapi untuk semua sidang jemaat dimanapun juga. Oleh karena itu, kalau pekerja dunia saja, bekerja dengan keras, bersemangat, bergairah. Kami waktu di Jakarta punya anggota gereja, namanya Pak Suharyadi. Dia ini, kesaksian dia, saya pernah melihat sendiri. Kalau dari kos-kosan ke kota pekerjaannya itu dia jalan kaki.
Kalau buka jam 8 pekerjaannya itu dia bekerja jam 7 setengah 8 sudah nyampe di pekerjaan itu. Membuktikan kesetiaannya, kesungguhannya. Dan suatu ketika pernah orang ini waktu ada demo, ya sekarang ada musim demo, tapi demo dan pabrik itu, dia itu ikut ambil bagian dalam demo juga. Tapi orang ini sungguh-sungguh tulus, ikhlas, rela, penuh semangat gairah dalam pekerjaan. Selalu pekerjaan dikerjakan sebaik-baiknya. Sebelum pintu kantor dibuka, pabrik buka, dia sudah datang di depan itu, mempersiapkan diri. Dari pekerjaan yang ya rendah pakai lecek ya apa namanya itu, dorong itu, bayangkan itu pekerjaan, tapi dia kerjakan dengan sungguh-sungguh. Tapi suatu ketika orang ini luar biasa, bukan orang ini tapi Allah kita lah yang luar biasa. Dia akhirnya diangkat menjadi wakil kepala pabrik Union Metal. Kalau Anda ingat di Ancol dulu di sana pabriknya, tapi pindah di daerah Kerawang sana. Wakil pabrik. Karena apa? Kesetiaannya, ketekunannya, suruh kerja apa aja dilakukan. Pernah menjadi pendemo dengan pabrik, tapi akhirnya juga diangkat. Dan itu saja dia ngalah. Orang ngalah tuh dur langite, ombo dadane, dan sebagainya. Setelahnya dia diangkat menjadi kepalanya, tapi dia nggak mau karena ada orang yang dibeli dari pabrik itu untuk sebelum menjadi wakilnya sebelum ada dia diangkat nih. Karena ketuanya pindah, dia diangkat ternyata Pak Suharyadi, tapi dia nggak mau. Akhirnya dia jadi wakilnya dan jadi kepalanya. Sedangkan Tuhan dengan firman Tuhan juga sama saja. Kalau kita harus bekerja keras dan janganlah malas di dalam pekerjaan Tuhan. Atau jangan bermalas-malasan. Dalam melayani pekerjaan Tuhan, kita tidak boleh kendor. Kita harus bersemangat. Kita harus bergairah. Tidak boleh juga mengikuti kesenangan sendiri. Harus ikuti peraturan pabrik misalnya, atau di gereja ya, peraturan dalam berjemaat bergereja. Jadi tidak boleh ikuti kesenangan sendiri dan harus mempertimbangkan prioritas. Karena ini pekerjaan besar dan utama dari Tuhan. Yang kami maksudkan, bagaimana kalau suatu ketika, yaitu bahwa kegiatan gereja, kemudian di satu tempat, jam yang sama, hari yang sama tentunya, tanggal yang sama, kita diundang, misalnya resepsi. Misalnya khususnya hari Minggu aja lah, gampang ya, hari Minggu. Kadang-kadang kita pertimbangkan, mau ke undangan atau ke gereja ya, ini kadang-kadang. Jadi bagaimana kita harus memprioritaskan yang utama? Untuk Tuhan atau untuk manusia? Seperti Petrus, waktu dibawa ke sidang pengadilan, Mahkamah Sanhedrin, dihadapkan dan dilarang untuk memberitakan firman Tuhan tentang Yesus Kristus. Dia berkata, "Hai Tuhan, dengarkanlah baik-baik. Mana yang baik? Mana yang utama? Apakah saya harus menyenangkan Anda ataukah saya harus menyenangkan Tuhan?" Demikian pula di depan kita, mari kita selalu mempertimbangkan. Di dalam waktu yang sama mungkin ada acara gereja tapi juga ada kegiatan-kegiatan lain. Mana yang utama itu? Khususnya 17-an kemarin ya. Kadang-kadang ada anggota jemaat dijadikan panitia. Ini memang kadang-kadang juga berpikir. Panitia tentunya banyak rapat kegiatan lain-lain sebagainya untuk menjelang 17-an. Atau mungkin
pada hari Minggu juga adanya kerja bakti misalnya. Atau malam Minggu mungkin disuruh ronda. Bisa juga terjadi seperti itu. Kalau saya hari Minggu izin sama Pak RT, ini hari Minggu saya harus ke gereja. Iya boleh Pak. Tapi kadang-kadang hari sebelumnya atau sudahnya saya kerja bakti di depan lingkungan sendiri. Atau mungkin kalau malam Minggu suruh jaga ronda, saya pamit jangan hari Sabtu Pak, kalau Minggu malam boleh saya bilang. Baik itu di Jakarta, baik itu di Klaten atau di Jogja, sampai di sini pun kami lakukan seperti itu. Supaya kita bisa menyenangkan Tuhan, tapi juga bisa bersosialisasi dengan masyarakat itu. Jadi sekali lagi bahwa kita jangan sekali-kali kendor atau bermalas-malasan di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Apa yang diperintahkan Tuhan, apa yang sudah digariskan oleh Tuhan, atau dalam rapat sebagai panitia perancang misalnya, harus kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Dengan kesetiaan kita. Contoh, tahun 67, 68, di Solo dulu ada kursus kaum awam. Waktunya 3 bulan. Harinya Selasa dan Jumat. Saya ingat yang menjadi guru-gurunya diantaranya Pendeta John Sumual, kemudian Pendeta Tik Sutikno yang dari Penumping, Pak John Sumual waktu itu di Penumping, Pak David Suroyo, Pak Sarbini, dan masih yang lain. Ada panel waktu itu. Kami pulang dari sekolah jam 1, jam setengah 2 pulang, nggak lama lagi berangkat karena dimulai jam 4. Saya belajar itu mau ikut. Walaupun saya nggak punya pikiran untuk menjadi hamba Tuhan. Bahkan dulu saya benci dengan orang Kristen. Tapi setelah ditangkap oleh Yesus, akhirnya saya menyerahkan diri untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Masuk ke STBI. Dan pendeta kami, almarhum Pendeta Sarbini, selalu berkhotbah tentang tantangan-tantangan. Kalau kamu mau pergi, pergilah. Kalau kamu mantap, pergilah. Tantangannya itu ada seperti apa? Menakut-nakuti gitu ya. Memang tantangan namanya. Tapi kita terus berangkat. Bahkan gereja Colomadu diantaranya adalah yang paling banyak hamba-hamba Tuhan. Ada yang sudah almarhum panggil Tuhan. Tapi juga ada yang masih. Nah, demikian pula sedang kasih Tuhan. Supaya kita memiliki semangat yang tinggi di dalam kesetiaan kita kepada Tuhan. Di dalam mengemban tugas yang luhur, suci dan mulia, yang kudus. Jangan kita meremehkan pelayanan yang dipercayakan Tuhan pada kita. Kita harus menghormati, menghargai pelayan pekerjaan yang dipercaya pada kita. Saya tidak tahu riwayat pendeta Usia, tapi saya waktu di Jogja pertama kali kembali sedang di sana, saya nyapu tempat ibadat itu. Waktu di Klaten juga seperti itu, nyapu kalau ngepel di gerejanya. Dan sebagainya. Sampai di Klaten, pindah ke Jakarta, dibangun gedung gereja yang dari pemerintah itu, besar karena ada janji pemerintah untuk menggantinya. 5 orang bekerja 4 jam lamanya. Karena hakim besarnya dan tingginya itu. Kami lakukan, akhirnya jemaat juga terlibat dalam pelan. Demikian pula sedang. Itu bukan anggap saya itu rendah, bukan. Itu pekerjaan yang mulia. Pekerjaan yang baik. Pekerjaan yang dipercayakan pada kami. Tapi kami lakukan dengan penuh sukacita. Penuh dengan kegembiraan dan keceriaan.
Yang kedua katakan, kalau tadi harus memiliki semangat yang tinggi. Yang kedua, mengandalkan kuat kuasa Roh Kudus. Sehingga kata firman Tuhan dalam ayat yang bagian yang kedua, biarlah rohmu menyala-nyala. Boleh katakan juga artinya bahwa biarkanlah kiranya kuasa api Roh Kudus yang telah tercurah dan yang terjadi pada hari raya Pentakosta itu membakar roh kita sehingga kita membuat roh kita terus menyala-nyala. Api Roh Kudus yang tercurah pada hari Pentakosta itu juga bisa terjadi di depan kita. Supaya kita terus berkobar-kobar, berapi-api dan terus menyala. Dan membara di depan kita ini. Juga dalam kehidupan kita untuk setia. Tanpa kuasa Roh Kudus kita nggak bisa berbuat apa-apa. Tanpa pertolongan Roh Kudus kita nggak bisa berbuat apa-apa. Tanpa kuat kuasanya kita bukan apa-apa. Tapi dengan kuat kuasa Roh Kudus yang tercurah pada waktu itu. Api Roh Kudus yang tercurah pada hari Pentakosta itu kelihatan. Orang-orang dalam ruang itu melihat adanya lidah-lidah seperti nyala api. Yang bertebaran. Yang sebelumnya diawali dengan adanya angin yang kuat, yang kencang, yang menekan atau memampatkan tempat itu. Tetapi mereka tidak ada yang goncang dan goyah. Tetap bisa bersama-sama bersekutu menantikan janji Tuhan itu. Demikian pula api Roh Kudus akhirnya apa? Telah berterbaran mengelilingi mereka. Akhirnya hinggap kepada mereka. Dan mereka kata firman Tuhan katakan, maka mereka penuhlah dengan Roh Kudus. Dan ketika mereka penuh Roh Kudus, apa terjadi? Mereka berbicara, berkata-kata. Dan bahkan dari berbagai bangsa di dunia pada waktu itu. Mengerti dan memahami bahasa kata-kata yang diucapkan oleh Rasul Petrus sebagai wakil daripada para rasul dan murid-murid yang lain itu. Mereka tercengang-cengang, mereka terheran-heran. Mereka bingung dan bingung. Tapi itu yang terjadi. Bahkan ada yang menuduh, berprasangka buruk. Mereka mabuk dengan air anggur manis. Dan sebagai jawaban, apa yang Yesus katakan? Hai Tuhan, dengarkanlah. Ini baru pukul 9 pagi. Ini saatnya ibadah sembahyang yang kedua. Kami bukan mabuk anggur, tetapi kami mengalami kuasa Roh Allah yang telah dinubuatkan oleh Nabi Yoel. Bahwa pada hari-hari yang terakhir, Aku akan mencurahkan rohku kepada semua bangsa. Sehingga anakmu laki-laki akan bernubuat. Orang tua-tuamu akan mimpi. Dan anak-anak perempuan akan melihat penglihatan-penglihatan. Daripada hamba-hambamu juga akan menerima kuasa roh itu. Bahkan pada hamba-hamba yang bukan orang Kristen pun waktu itu. Atau orang Yahudi pun akan menerima hal seperti itu. Demikian pula bahwa apa yang terima pada hari Pentakosta itu telah dinubuatkan oleh Nabi Yoel. Dan terbukti pada hari raya Pentakosta itu terjadi hal yang luar biasa. Dan apa akhirnya? Kita tahu bahwa dengan kuasa Roh Kudus itu, api Roh Kudus yang menyala-nyala, berkobar-kobar, membakar semangat ini, pada waktu Rasul Petrus berkhotbah, ada 3.000 orang yang dibaptiskan.
Demikian pula kita lihat atau pernah kita dengar itu baca. Petrus pernah mengkhianati Yesus. Pernah menyangkal Yesus. Pernah menolak Yesus. Dan tidak mau mengakui Yesus pada waktu persidangan. Tetapi menjelang Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus berkata pada Petrus, "Hei Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" "Ya Tuhan, aku mengasihi engkau." Bahkan ada nyanyian selama minggu bagus seperti itu dilakukan. Sampai 3 kali ditanya, "Siapa yang sama aku mengasihi engkau?" Sedang yang kasih Tuhan. Akhirnya apa? Petrus yang dulu menjadi sebagai pemalu karena pernah mempermalukan Tuhan. Pernah mengkhianati Tuhan, menolak Tuhan. Menyangkal Tuhan. Pada hari Pentakosta itu ada roh keberanian. Roh percaya diri untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Baik dari perjanjian lama, kebanyakan disampaikan itu. Dan akhirnya banyak orang-orang yang percaya menerima Yesus dan akhirnya dibaptiskan. Dan biarkanlah kiranya kuasa Roh Kudus juga yang memberikan dorongan semangat gairah untuk giat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan itu juga bisa terjadi di depan kita ini. Saudara yang kasih Tuhan, kadang-kadang ada beberapa orang, enggak semuanya, sedikit katakan, kadang-kadang kurang mempercayai adanya karunia-karunia roh. Buah-buah roh ada 9, karunia-karunia roh juga 9. Tapi jarang yang bisa menerima itu. Bahkan ada yang masih dianggap belum lazim, masih disembunyikan mengenai karunia roh itu. Karena kalau itu terjadi di rumah orang-orang baptis secara khusus, wah ini orang karismatik. Tapi sungguhnya enggak. Tuhannya sama, Alkitabnya sama. Iman kepercayaannya sama. Tapi juga terjadi dalam kehidupan Rasul Petrus. Juga rasul-rasul yang lain. Oleh murid-murid yang lain, pengikut-pengikut yang lain mengalami hal itu. Sehingga 120 orang mereka penuh dengan Roh Kudus. Oleh kuasa Roh Kudus, kita juga diberi atau menerima roh keberanian dan roh percaya diri yang menyertai dan meneguhkan dalam bersaksi dan dalam pemberitaan Injil. Roh Kudus yang memberikan keberanian, roh percaya diri pada orang-orang yang dipakai Tuhan secara luar biasa itu. Petrus diantaranya mempunyai keberanian yang luar biasa. Walaupun dulunya pernah mempermalukan Tuhan, mengkhianati Tuhan, tidak mengakui Tuhan, bahkan menolak Tuhan. Tapi pada hari Pentakosta terjadi hal yang luar biasa. Di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 katakan, Rasul Paulus berkata, janganlah padamkan roh. Jangan padamkan roh. Memang kadang-kadang kita bisa menolak pimpinan Tuhan. Bisa terjadi. Ada pengalaman, waktu kami di Klaten itu ada
seorang pemuda baru, namanya Sugiman. 2-3 minggu nggak datang ke gereja. Saya pagi berdoa, Tuhan, saya mau pergi tepati Sagiman Tuhan untuk kunjung ke sana. Apa kata Tuhan? Dia tidak ada, dia sedang pergi. Tuhan, kalau dia sedang pergi, saya mau tepati Bu Hadi dulu Tuhan. Rumahnya kayak jauh, nanti saya waktu pulang akan mampir. Ternyata benar. Saya tepati Bu Hadi dulu, kemudian baru mampir pada dia. Pas dia juga pulang, baru datang dari pergian itu. Saya ada di belakangnya itu. Ini salah satu di antaranya. Sudah yang kedua. Demikian pula kalau Roh Kudus bekerja di depan kita, yang berikan dorongan semangat, ya kita lakukan. Seperti ada ipar kami, pada waktu kami masih Klaten mau dipanggil ke Jakarta juga. Saya bilang, Dek, saya mau dipanggil Tuhan untuk pelayan di Jakarta. Jakarta mana Mas? Di Mangga 2. Jangan di sana Mas. Itu daerah rawan bahaya sekali Mas. Saya enggak tahu apa dia nakut-nakuti atau memang enggak perbolehkan. Tapi itu kami bilang, enggak. Saya ingat, Daniel masukkan gua singa aja enggak apa-apa. Tutup mulut. Sadra Mesa Abednego dimasukkan kemana? Ke api pun bukannya 3 orang, jadi 4 orang yang ada di sana. Tapi kami yakin, kalau Allah yang memanggil, Allah yang menetapkan, pasti Tuhan juga akan menyertai berkat. Dan ternyata benar juga yang katakan itu. Daerah namanya Mangga 2 itu, waktu kami masuk tahun 78, belum ada listrik, belum ada air. Kalau enggak hujan pun banjir. Kejahatan tuh tiap hari ada. Tidak ada kejahatan, tidak ada hari tanpa kejahatan itu. Selalu ada. Apa yang Anda akan katakan hampir ada. Bahkan tempat itu katanya dulu tempat pembuangan bayi. Pembunuhan sebagainya. Tapi ada. Tapi saya yakin Tuhan menyertai. Demikian pula sedang kasih Tuhan. Jangan padamkan. Kalau Allah memang memimpin ke sana, kalau Allah menyuruh kita pergi ke sana, ya jangan tolak. Sepertinya Abraham. Abraham dipanggil dengan keluarganya. Untuk meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan keluarganya, saudara familinya. Ke tempat yang belum dia tahu, belum sebutkan namanya, tapi dia berjalan dengan iman. Dia melangkah dengan iman, melihat dengan iman, mendengar dengan iman, dan berpikir pun dengan iman, bukan pikirannya sendiri. Dan akhirnya dia disebut sebagai Bapa orang-orang beriman. Oleh karena itu kata firman Tuhan, katakan Paulus, janganlah padamkan roh. Biarkanlah rohmu menyala-nyala. Dan bagian yang terakhir dari kalimat yang ketiga, dan layanilah Tuhan. Hidup untuk melayani Tuhan. Artinya, ini menekankan pentingnya pelayanan kepada Tuhan dan dengan gerejanya. Kedua-duanya harus seimbang. Pelayanan kepada Tuhan dan kepada manusia, pada gereja. Beberapa waktu yang lalu kami bersaksi di pos security. Yang saya ajak bicara soalnya mantan bendara RT. Tetapi sudah ada 3 security yang mendengarkan. Saya berani bersaksi, Pak, kalau orang Muslim punya identitas atau apa tuh, seperti apa, simbol, iya.
Nah, kalau orang Kristen juga punya apa? Apa, Pak? Salib, saya bilang. Salib. Yang pertama, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, genap jiwamu, pikiranmu, dan kekuatanmu yang ke atas. Yang kedua sama, kasihlah sama manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Saya berani ngomong seperti itu. Mereka baru tahu. Demikian pula artinya bahwa kita, firman Tuhan menekankan pelayanan, pentingnya pelayanan kepada Tuhan dan dengan gerejanya. Bahkan melayani seorang dengan yang lain, kata firman Tuhan. Bagaimana kita saling menghormati, menghargai satu yang lain. Bagaimana kita bisa melayani satu yang lain. Bagaimana kita bisa bekerja bersama-sama satu dengan yang lain. Saling mendukung dan menopang dalam pekerjaan Tuhan. Bahkan kata firman Tuhan, barang siapa yang menjadi terdahulu harus menjadi terkemudian, belajar. Jadi pelayan dulu, menjadi hamba dulu, menjadi orang biasa dulu, akhirnya bisa menjadi pemimpin atau orang-orang terkemuka pada waktu itu. Bagaimana kita belajar daripada hambanya, namanya Rasul Paulus. Bagaimana dia melayani 2 kota yang pernah dilayani, satu pindah lagi tempat lain, dari Efesus ke Miletus itu. Dia berkata dalam firman Tuhan ini, dari Kisah Rasul pasal yang ke-20, demikian firman Tuhan ayat 18 dimulai. Sudah mereka datang, berkatalah ia kepada mereka, kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Dia membuka diri. Sejak aku datang pertama kali, hari pertama di Asia ini, apa yang kamu lihat aku? Apakah ada kesalahan? Ada kekeliruan? Ada pelanggaran? Apakah ada yang saya rugikan? Atau ada yang mungkin saya sakitkan hatinya? Dan sebagainya. Dia membuka diri, kata firman Tuhan sini katakan. Kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Rasul Paulus yang dulunya pernah menjadi penganiaya orang-orang Kristen. Menangkap orang-orang Kristen, membajarakan orang Kristen. Bahkan salah satu di antaranya membunuh Stefanus. Orang yang garang dan ganas, kejam dan bengis. Tapi setelah ditangkap oleh Yesus akan menjadi hamba Tuhan. Dan dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata. Dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Sungguh pun demikian aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Bagi sidang jemaat yang dilayani. Walaupun ada ancaman. Ada tekanan. Tapi Paulus tetap tenang. Pengalaman tahun 84. Gereja kami yang kami layani di Jakarta. Dilempari batu. Tanggal 8 November, saya ingat, itu habis doa Rebu, ada provokator, kemudian dibubarkan oleh polisi yang sedang patroli, tapi makin makan malah makin banyak orang itu. Jam 1, ayo bakar saja, bukan, lempari batu waktu itu, bakar batu, tinggal 2 bangunan, pastori dan gereja. Yang pertama gereja dilempari batu, ada yang bilang, jangan dilempar batu, itu rumah ibadat, kendor, mereka nggak jadi melanjutkan. Terus waktu sebelahnya, itu rumah itu sudah dibakar, jangan, itu rumah pendeta katanya. Karena ada beberapa orang yang kami kenal mereka itu, akhirnya nggak jadi juga dibakar. Bayangkan kalau seandainya terjadi,
5 jiwa, saya, istri, dan 3 anak kami. Tapi Allah itu baik. Kami doanya, Tuhan, tolong kami Tuhan, sadarkan mereka. Itu aja doa kami. Dan akhirnya jam 3 mereka pergi. Sudah ingkar Tuhan. Kita artinya juga menekankan pentingnya pelayanan pada Tuhan dan juga bagi gereja ini. Dan kami bersyukur cara bekerja gedung gereja itu dibangunkan oleh pemerintah, tapi tidak percuma kalau kami pernah menghadap ke rumahnya Ibu Tin Soeharto. Kami buat surat untuk pernyataan permohonan tempat ibadat. Yang kedua ada surat tanda terima. Jadi semuanya terima, tanda tangan. Saya tanya, ada yang berikan petunjuk itu. Saya tanya, Pak, kapan Pak ini bisa kami lihat informasinya Pak? 5 hari lagi katanya. Tapi 3 hari sudah sampai di Sekretariat Negara. Dan dari situ ada tulisan dari San Burudin katakan, tolong Pak Gubernur selesaikan gereja ini. Puji Tuhan sampai sekarang masih. Sudah yang ke Tuhan. Demikian pula dalam pekerjaan Tuhan ini kita melihat bagaimana Rasul Paulus melayani dengan kerendahan hatinya. Walaupun ada orang-orang yang akan membunuh, bahkan mengalami pencobaan dari pihak orang-orang Yahudi maupun orang-orang yang membunuh dia. Sungguh pun demikian, pelayanannya nggak pernah kendor, tetap semangat. Karena dia punya motto, hidup bagiku Kristus dan mati adalah untung. Itulah yang dipegang Rasul Paulus. Dan semua aku beritakan dan kuajarkan kepadamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah-rumah. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani dan sebagainya. Tapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem. Dan aku tidak tahu apa yang terjadi. Tapi yang dia katakan, hanya satu hal yang aku tahu, bahwa dari kota ke kota, dia akan kembali ke Yerusalem ini. Silahkan Tuhan, penjara dan sengsara sudah menunggu aku. Inilah pelayanan seorang hamba Tuhan. Kalau kita mendengar berita, saya hanya mendengar saja, nggak pernah menyaksikan. Ada bicara katanya, kira kita kekurangan hamba Tuhan. Kadang-kadang saya berpikir kenapa. Tapi itu panggilan, bukan karena minta. Tapi itu panggilan. Yang tahu hanya pribadi dengan Tuhan, tentunya Tuhan yang pribadi. Dan beberapa ayat lainnya saya akan lanjutkan, tapi ada kata lagi yang katakan gini, sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada berhenti-hentinya menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Rasul Paulus mengingatkan pada orang-orang di Efesus yang dipanggil ke Miletus itu. Ada 2 jemaat. Diingatkan supaya berjaga-jaga dan waspada. Seperti dikatakan juga, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati, supaya hati-hati. Demikian pula Paulus mengatakan pada jemaat itu, katakan, siang malam ya, 3 tahun lamanya, siang malam, dengan tiada berhenti-hentinya menasihatkan masing-masing dengan mencucurkan 3 tahun. Bukan waktu yang singkat, tapi lah Rasul Paulus. Walaupun dia tidak ada lagi di Miletus, walaupun dia tidak ada lagi di Efesus, tapi dia ada di Yerusalem. Bahkan di Yerusalem lah akhirnya dia ditangkap. Seperti firman Tuhan katakan, tapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pekerjaan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus padaku, untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Itu tujuan Paulus. Itulah tujuan pelayan Rasul Paulus. Bukan untuk mencari kepentingan sendiri. Bukan untuk menyenangkan diri sendiri. Bukan mencari keuntungan dan faedah bagi diri. Bukan mencari nama, kemasyhuran, popularitas.
tetapi untuk Tuhan. Mari kita berikan kepala dan berdoa bersama-sama. Kami mohon Diakon Wardoyo untuk menyampaikan doa syukur atas firman Tuhan ini. Baik, mari kita bersama-sama tundukkan kepala untuk mensyukuri kebenaran firman Tuhan yang sudah kita terima pada pagi dan siang hari ini. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan atas pimpinan dan campur tangan Tuhan, sehingga pada pagi dan siang hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kami agar kami selalu semangat untuk melayani Tuhan. Karena Tuhan yang kami imani, Tuhan yang kami yakini, di dalam Yesus Kristus adalah Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kehidupan rohani kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya kepadamu lah kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, mohon kesabarannya untuk kita semuanya. Hari ini ada tamu yang baru pertama kali hadir, yaitu saudara atau Bapak Sigit dan Tiara dari GPI Bakti. Kami persilakan berdiri. Oh ya, terima kasih saudara Sigit dan saudara Tiara, kiranya Tuhan berkati. Alamatnya di Citapen ya, betul ya, dan dari Gereja Baptis Indonesia Bakti. Kalau Citapen dekat sini, lebih baik ke sini ya. Terima kasih untuk efisiensi segalanya ya. Terima kasih atas kehadirannya. Lalu yang berikutnya, persekutuan doa tanggal 3 September nanti, firman Tuhan akan disampaikan oleh saudara Luis ya, yaitu jam 19 sampai jam 20 malam. Kami mohon kehadirannya secara online hari Rabu tanggal 3 September dalam persekutuan doa. Lalu yang berikutnya tentang petugas ibadah minggu depan 7 September, mungkin bisa dilihat di dalam layar. Dan yang terakhir, yang ulang tahun dalam minggu ini, yaitu tanggal 5 September. Adik kita, atau cucu kita barangkali, atau cucu dari Bapak dan Ibu Yono, betul ya? Jadi adik kita Aurora Mila Yuselivia. Selamat ulang tahun Pak dan Bu, kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih. Baik, ada pengumuman tambahan yang perlu disampaikan? Sebelum nanti Pendeta Paulus akan menutup dalam doa berkat? Enggak ada? Baik, mari kita akan akhiri dengan doa berkat yang disampaikan oleh Pendeta Paulus Sarjimin. Marilah kita akan berdiri dan dimohon sidang jemaat mengaminkan setiap doa-doa yang dipanjatkan. Segala sembah, puji dan syukur ya Allah Bapa,
Engkau yang bersemayam dalam kerajaan surga yang tinggi mulia serta kudus. Kami bersyukur ya Allah oleh karena kasih setiamu, kasih karuniamu, rahmat anugerahmu, kemurahan, kebaikan, bajikan Allah pada kami. Engkau telah menyertai dan memberkati kami selama kami berbakti beribadah kepada Tuhan. Melalui nyanyian pujian, mendengar firman Tuhan, melalui persembahan persepuluhan, dan sebagainya Tuhan. Biar semuanya itu akan menguatkan dan meneguhkan kami di dalam berjemaat bergereja, dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, dalam iman kepercayaan kami, dalam hati kami, dan kehidupan kami Bapa. Supaya kami sungguh-sungguh akan menjadi pelaku firman Tuhan. Menjadi garam dan terang dunia, jadi bintang-bintang di muka bumi ini Tuhan, yang terus bersinar dan menyala, memancarkan cinta kasih sayang Tuhan, supaya dunia mengenal Yesus melalui hidup dan depan kami, melalui kesaksian kami Bapa. Kau jadikan kami juga seperti kitab Allah, yang dilihat, dibaca, ditonton oleh banyak orang. Menjadi suatu kesaksian yang hidup dan benar pada pemandangan Tuhan. Supaya dunia melihat Yesus melalui depan kami, Bapak. Bapak, kami bersyukur Tuhan. Kami boleh mengakhiri kebaktian ibadah ini berjalan baik, lancar dan tertib Tuhan. Kami bersyukur. Dan sebentar lagi Tuhan kami akan kembali pulang ke rumah kami masing-masing. Kami mohon Tuhan sudah mendahului ngawali perjalanan kami, mengantar dengan selamat, seperti Engkau mengantar di tempat ini dengan selamat. Kembalikan kami dalam acara kegiatan gereja yang akan datang Tuhan. Kami nyerahkan dalam peristirahatan kami semalam Tuhan, supaya kami dapat membaringkan tubuh jasmani kami, tidur dengan pulas, lelap dan nyenyak, bahkan dalam damai sejahtera Allah. Kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang minggu ini Tuhan, dan kuat kuasa-Mu Tuhan. Kau yang menyertai meneguhkan kami dalam kehidupan kami, dalam kami bekerja, dalam kami usaha, dalam pendidikan kami masing-masing Bapak. Apapun profesi kami Bapak, Engkau berkati Bapak. Kau yang buatnya berhasil, beruntung dan sukses dalam kehidupan kami, supaya kehidupan kami berguna berfaedah bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau baik dan sungguh baik bagi kami sekalian Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Allah Bapa. Dipermuliakanlah nama-Mu, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di surga. Berikanlah kami makanan pada hari ini secukupnya. Dan ampunilah segala dosa salah kami, seperti kami juga mengampuni mereka yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami masuk dalam pencobaan, Bapa, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, kuasa, kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Tidak ada Tuhan selain Engkau, dan tidak ada Allah yang seperti Engkau. Tidak ada juru selamat selain Engkau, dan tidak ada penebus yang seperti Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehatis pikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah, sumber kasih dan damai sejahtera, akan menyertai kamu.
Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya.